Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ade Gunawan. Saya adalah guru sosiologi di SMA Negeri 7 Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Kategori 1, gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMA Negeri 7 Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 IPS 1 dengan materi perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial dengan submateri diferensiasi sosial. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum pembelajaran dimulai untuk hari ini, silahkan KM untuk memimpin doa. Silahkan Lutfi dipimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah siap belajarnya hari ini? Siap. Coba berdiri dulu. Bajunya sudah rapi, sudah dimasukkan. Coba lihat kiri kanan, takutnya ada sampah. Dibuang ya. Tidak ada sampah? Baik, silakan duduk. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengecek kehadiran kelas ini ya. Nah, untuk menjawabnya, kalian itu menjawabnya kalau hadir itu harus dengan kondisi hati kalian ya. Siap? Siap. Ya, baik. Saya panggil Agung. Senang. Agus. Senang. Aida. Senang. Baik. Hanif. Galau? Kenapa galau? Jangan galau ya. Ismi. Aduh. Bahagia. Harus selalu bahagia ya. Jana. Netral. Kenapa netral? Kamil. Bad mood. Waduh, jangan bad mood ya. Seika. Ceria. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sakit itu diberikan kesehatan, yang galau tidak galau lagi, harus semangat ya. Baik, minggu lalu kita itu belajar terkait materi apa? Permasalahan sosial. Ya. Coba permasalahan sosial itu apa ya? Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi, permasalahan sosial itu terjadi karena fenomena yang ditimbulkan oleh individu di antar kelompok, sehingga berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak negatif bisa mengganggu ketenangan masyarakat dalam lingkungan sosial. Faktor penyebabnya ada 4, yaitu ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Jadi masalah sosial itu penyebabnya ada masalah
ekonomi, psikologis, biologis, gitu ya, dan psikologis. Baik, ini kita akan membahas terkait persamaan, ya, perbedaan, gitu. Cuman untuk materinya di hari ini adalah materi terkait diferensiasi sosial, perbedaan berdasarkan horizontal. Ya, baik, untuk penilaian pembelajaran kita di hari ini yang akan kita nilai adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap itu ketika kalian nanti belajar, ketika sedang diskusi, gitu ya. Lalu penilaian pengetahuan itu nanti kalian akan mengerjakan soal terkait diferensiasi sosial melalui aplikasi Quizzes, ya. Dan untuk penilaian keterampilan itu kalian akan dinilai berdasarkan kinerja kalian ketika kegiatan diskusi dan presentasi. Paham? Ya. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, coba Nabi. 1. Mampu menjelaskan konsep perbedaan sosial secara horizontal dan vertikal. 2. Mampu menganalisis bentuk-bentuk diferensiasi sosial. 3. Mampu menyusun pertanyaan tentang perbedaan sosial dalam kehidupan masyarakat dan mendiskusikan tentang pemecahannya berdasarkan prinsip-prinsip perbedaan sebagai warga negara dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. 4. Memiliki keterampilan presentasi mengenai perbedaan sosial secara horizontal dan vertikal di masyarakat. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, untuk sebelum ke materi inti, silakan kalian melihat tayangan di depan, ya. Ya, silakan diperhatikan. Pak. Tontat. Kiri, Pak. Ya. Aduh, uangnya nggak ada ya, Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Pak. Ini untuk setoran ini nanti udah tadi gimana ini? Uangnya hilang, Pak. Udah Pak, pakai ini aja Pak. Makasih Pak ya. Oh ya, sama-sama. Aduh, makasih deh, Pak. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Gak apa-apa lah. Ini. Iya. Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani sih pedasnya itu, Pak. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya. Yang ini enak banget. Pak, silakan dimakan. Pak. Ini aja. Pak, ini aja sudah kotor. Iya Pak. Ya, ini kan masih bagus, Pak. Iya Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Baik, apa yang kalian lihat terkait video tayangan barusan? Ada yang bisa
menjelaskannya? Jadi dalam video jangka pendek tersebut kita dapat memetik sebuah hikmah bahwa orang baik pasti akan selalu bertemu dengan orang baik pula. Hikmahnya Baik, saling tolong menolong. saling tolong menolong. Ya, siapa? Oh, Aida. Baik, silakan. Walaupun beda keyakinan, kita harus tetap saling tolong menolong. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya, baik. Perbedaan sosial dalam masyarakat itu yaitu ada diferensiasi dan stratifikasi sosial. Kalau diferensiasi itu perbedaan secara horizontal, ya. Sedangkan untuk stratifikasi sosial itu perbedaan secara vertikal. Nah, kali ini kita akan membahas terkait diferensiasi sosial. Apabila dikaitkan dengan video yang barusan, itu berarti ada dia itu beda keyakinan, menghargai perbedaan, tetap saling tolong menolong. Baik, hakikat diferensiasi sosial. Diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Ya, baik, terima kasih. Ya, kemajemukan sosial itu ditandai adanya perbedaan-perbedaan berdasarkan ciri fisik, berdasarkan ciri sosial dan ciri budaya. Coba Agus, jelaskan bagaimana berdasarkan ciri fisik, sosial dan budaya. Berdasarkan ciri fisik, diferensiasi ini timbul karena perbedaan ciri-ciri fisik tertentu. Misalnya warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk rahang. Berdasarkan ciri sosial, diferensiasi ini ditimbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat. Berdasarkan ciri budaya, diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya seperti religi, sistem kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan. Yang selanjutnya itu bentuk-bentuk diferensiasi sosial itu yang pertama berdasarkan etnis, suku, bangsa. Kenapa dikatakan demikian? Karena Indonesia itu memiliki diferensiasi suku bangsa berdasarkan etnis. Nah, salah satunya suku etnis yang ada di Indonesia itu suku Ngada. Kalau di kita itu di Jawa Barat suku Sunda, suku Baduy. Kalau di Jawa itu ada suku Jawa, ada suku Tengger. Di Kalimantan yang terkenal itu suku apa? Dayak. Kalau di Sumatera Toraja, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya itu diferensiasi sosial berdasarkan jenis kelamin. Mengapa perbedaan jenis kelamin digolongkan sebagai diferensiasi sosial? Perbedaan laki-laki dan perempuan terletak pada jenis kelamin dan fungsi secara biologis. Perbedaan jenis kelamin tidak mendasari pembedaan kelas ataupun tingkatan antar keduanya. Laki-laki atau perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam mengakses serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama dalam bidang apa? Pendidikan, pekerjaan, gitu ya. Sekarang itu pilot ada yang seorang perempuan, bahkan driver mobil online itu, ojek online itu ada yang perempuan. Nah, diferensiasi profesi itu apa? Diferensi profesi merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Profesi dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan pekerjaan. Profesi biasanya berkaitan dengan suatu keterampilan khusus. Ya, yang selanjutnya itu diferensiasi berdasarkan ras. Ada 3 ras, ya, 3 kelompok ras utama manusia di dunia ini. Yang pertama itu ada ras Mongoloid. Yang kedua ada ras Negroid.
Dan yang ketiga itu ada ras Kaukasoid. Mongoloid itu ciri khasnya kulitnya kuning dan coklat. Kalau negroid itu kulitnya hitam. Dan putih itu Kaukasoid itu memiliki kulit putih. Biasanya itu tersebar di wilayah Eropa ya. Kalau Mongoloid itu tersebar di wilayah Asia dan negroid itu di wilayah Afrika. Itu kebanyakannya begitu ya. Ya, yang selanjutnya itu diferensiasi berdasarkan klan. Klan itu sering juga disebut kekerabatan atau keluarga besar ya, keluarga besar atau keluarga luas gitu ya. Nah, bentuk klan utama kalau di Indonesia itu ada klan berdasarkan matrilineal dan patrilineal. Ya. Kalau matrilineal itu di klan di Minangkabau. Kalau patrilineal itu klannya di Batak begitu di Sumatera ya. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana fakta keberagaman agama di Indonesia? Ada berapa agama di Indonesia? Siapa yang bisa menyebutkannya? Yang pertama agama Islam, kedua Kristen, 3 Buddha, 4 Hindu, 5 Konghucu, 6 Katolik. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Nah, selain ke-6 agama tersebut, di Indonesia juga dikenal dengan kepercayaan ya, aneka kepercayaan selain agama yang disebutkan barusan ya, seperti kahyangan, kejawen gitu dan banyak lagi yang lainnya ya. Itu aliran-aliran kepercayaan yang ada di kita di Indonesia gitu ya. Nah, diferensiasi agama itu muncul karena pengalaman dan pengetahuan hidup manusia ya. Artinya makna manusia memiliki agama dan kepercayaan itu sebagai pedoman hidup bagi umat manusia itu. Bagaimana, paham? Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, hari ini kita dilanjut ke diskusi ya. Nah, nanti diskusinya dibagi 4 kelompok ya. Kan kalian berkumpul bagi kelompoknya secara heterogen ya. Nah, yang akan kalian diskusikan itu nanti diferensiasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, mata pencaharian, suku bangsa itu ya. Paham? Baik, silakan bentuk kelompoknya ya. Silakan. Sudah siap kelompoknya? Ya, baik. Ini lembar kerja kalian ya, silakan cek dulu. Ini mau membahas apa? Maaf, ke sana. Nah, ini LKPD-nya ya. Silakan. Silakan bukunya dibagikan buat referensi ya. Ya, silakan kalian kerjakan, diskusikan materi yang kalian pilih itu ya. Dituliskan di lembar kerja ya, nanti dituliskan nama anggota kelompoknya, terus materinya gitu ya, hasil pencariannya. Bisa kalian mencari di internet, di buku gitu ya, di sumber-sumber lain. Silakan. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Paham, baik. Silakan kerjakan. Silakan cari referensinya dari buku, dari internet gitu ya. Silakan.
silahkan cari di buku, bisa di buku, bisa di internet, ya. kesulitan? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti silakan nanti kalian tampil ke depan ya, dibagi-bagi penugasannya ya, yang menjadi moderatornya, yang menjadi penyajinya, tanya jawabnya, begitu ya. Berarti yang pertama tampil itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon perhatiannya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Seika Ardia Repani. Di samping saya ada Nabil, Agus, Ismi, dan Susi. Di sini kami mendiskusikan sebuah materi diferensiasi atau gender. Dalam diskusi ini, kita akan membahas konsep diferensiasi gender yang merujuk pada perbedaan sosial, budaya, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Diferensiasi gender dapat memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu, masyarakat, maupun di dalam bidang ekonomi. Kemudian,
peran diferensiasi gender dalam masyarakat akan disampaikan oleh Ismi. Peran diferensi gender dalam masyarakat. Dalam banyak masyarakat, peran laki-laki dan perempuan seringkali dibatasi oleh norma sosial dan budaya. Laki-laki diharapkan untuk menjadi kuat dan pemberi nafkah, sementara perempuan seringkali dianggap sebagai penjaga rumah tangga dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kerjaan, dan partisipasi politik. Adapun dampak dari diferensiasi gender, yaitu 1. Ketidaksetaraan ekonomi, yaitu perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan dalam jenis pekerjaan yang seringkali menciptakan ketidaksetaraan ekonomi. Ini juga dapat memengaruhi kemampuan perempuan untuk mengakses peluang pekerjaan yang baik. 2. Ketidaksetaraan dalam pendidikan. Dalam beberapa masyarakat, perempuan mungkin menghadapi hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Ini dapat menghambat perkembangan individu dan potensi mereka. 3. Diskriminasi. Diferensiasi gender juga dapat menghasilkan diskriminasi, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap perempuan. Ini adalah masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental perempuan. Ada banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi diferensiasi gender dan mempromosikan kesetaraan gender. Beberapa langkah positif meliputi 1. Kampanye kesetaraan gender. Kampanye dan gerakan sosial telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender dan mengadvokasi perubahan sosial. 2. Kebijakan kesehatan gender. Beberapa negara telah mengadopsi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti Undang-Undang tentang Upah yang Setara dan Perlindungan terhadap Diskriminasi Gender. 3. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang masalah diferensiasi gender dapat membantu mengubah norma sosial dan budaya yang ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Barangkali dari diskusi materi yang kami sampaikan, ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Jana Nugraha dari kelompok 3. Bagaimana diferensiasi sosial berdasarkan jenis kelamin memengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini Saudara Agus akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jenab. Jawabannya, diferensiasi sosial berdasarkan jenis kelamin dapat menghambat akses perempuan terhadap pendidikan. Mereka mungkin menghadapi hambatan seperti diskriminasi, pernikahan dini, atau tugas rumah tangga yang berat, yang dapat mengganggu partisipasi mereka dalam pendidikan. Apakah cukup? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila penyampaian diskusinya kurang sempurna. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Ya, baik. Yang selanjutnya kelompok 2. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang diferensiasi agama. Dalam diskusi ini, kita akan membahas diferensiasi berdasarkan agama yang merujuk pada perbedaan sosial, budaya, dan politik yang muncul berdasarkan keyakinan agama seseorang. Agama adalah bagian penting dari kehidupan banyak individu, dan perbedaan dalam keyakinan agama dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan mereka. Dan untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Aida. Peran diferensiasi berdasarkan agama dalam masyarakat. Dalam banyak masyarakat, agama adalah aspek yang sangat penting dalam menentukan identitas individu dan kelompok. Perbedaan agama dapat menciptakan garis pemisah yang kuat antara kelompok-kelompok sosial.
ini dapat mempengaruhi aspek-aspek seperti perkawinan, kebijakan sosial, dan bahkan konflik politik. Diferensiasi berdasarkan agama. Diferensiasi berdasarkan agama dapat memiliki dampak yang signifikan, termasuk satu, konflik agama. Perbedaan agama seringkali menjadi pemicu konflik dan ketegangan, baik di tingkat lokal maupun internasional. 2. Diskriminasi agama. Individu atau kelompok-kelompok yang memiliki agama minoritas dapat menghadapi diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. 3. Perkawinan dan hubungan antar agama. Dalam beberapa masyarakat, perkawinan atau hubungan antar individu dari agama yang berbeda dapat menghadapi penolakan sosial atau bahkan tekanan hukum. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Pika Aulia dari kelompok 4. Bagaimana diferensiasi sosial berdasarkan agama dapat memengaruhi kebebasan beragama individu dalam suatu masyarakat? Izin untuk berdiskusi. Ya, silakan diskusikan dulu. Izin menjawab. Diferensiasi sosial berdasarkan agama dapat membatasi kebebasan beragama individu dalam beberapa hal. Terkadang individu dan agama minoritas dapat menghadapi diskriminasi, persekusi, atau pembatasan dalam melaksanakan praktik agama mereka. Ini menghambat hak asasi manusia dasar yang mencakup kebebasan beragama. Apakah cukup? Cukup. Dan presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kalian sudah melakukan diskusi ya. Luar biasa diskusinya. Kalian mempresentasikan apa yang kalian diskusikan gitu ya. Yang barusan diskusi barusan dari keempat kelompok kalian ada kendala untuk diskusi? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya. Kalian untuk diskusinya barusan sudah bagus ya. Kalian mempresentasikan di depan luar biasa dan banyak hal yang bisa kita pelajari ya terkait perbedaan sosial. Ada perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama gitu ya. Terus perbedaan berdasarkan klan, suku bangsa begitu ya. Nah, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari hal tersebut itu sangat bersentuhan, betul nggak? Kita itu harus saling menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, itu ya inti dari pembelajaran kita itu ini di siang hari ini ya. Baik, dari pembelajaran kita di siang hari ini, apa makna bagi pembelajaran kita di hari ini terkait diferensiasi sosial? Ada yang bisa merefleksikannya? Saya merefleksikan dalam pembelajaran hari ini tentang perbedaan penting untuk menghargai setiap individu. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, baik. Silakan. Dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu dampak diferensiasi sosial bisa merugikan individu atau kelompok yang terpinggirkan, mengakibatkan ketidaksetaraan yang tidak adil, dan bahkan menghasilkan konflik sosial. Upaya untuk mengatasi diferensiasi sosial melibatkan perubahan norma sosial, kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, dan pendidikan untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, untuk mengerjakan penilaian hasil belajar hari ini ya, silakan masuk. Baik, siap semuanya? Siap. Dimulai dari sekarang.
Waktu berjalan ya, 1 menit. Waktunya 1 soal itu. Ya. Aida. Lutfi. Ya, kenapa ada yang merah? Ayo. Ya, Aida. Sudah selesai, Aida? Sudah, masih di peringkat pertama ketepatannya. Lutfi. Ya, baik. Sudah ya. Udah? Ya. Yang pertama itu Aida, Nabil, dan Jena. Tepuk tangan dong. Minggu depan kita akan membahas stratifikasi sosial. Ya, jadi siap ya, minggu depan diskusinya lebih semangat lagi ya. Ya, baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Dapat nilai bagus ya. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan Lutfi dipimpin untuk berdoa. Sudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Tangan untuk kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.